Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kita lanjut ke al-babus salis. Bab yang ketiga. Fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idzaihim. Tentang memuliakan ahlul Qur'an. Ahlul Quran ini bukan istilah yang remeh, bukan istilah yang mesti digampang-gampangkan, enggak. Ahlul Quran ini menurut Imam Ibnu Qayyim ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan Ahlul Quran itu siapa sih? Siapa sebenarnya Ahlul Quran itu? Apakah orang yang hafal Quran? Apakah orang yang bersanad atau bagaimana? Maka beliau mengatakan Ahlul Quran adalah al-amil, orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Walaupun dia tidak menghafalkan Al-Quran 30 juz. Nah, ini perlu jadi catatan kita juga. Orang yang mengamalkan Al-Quran, walaupun dia tidak menghafal, maka itulah disebut Ahlul Quran. Adapun orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, atau yang lebih parahnya dia melanggar apa yang dia hafal, nah ini bukan Ahlul Quran. Walaupun dia hafal 30 juz bolak-balik, pojok kiri, pojok kanan posisinya. Nah, tentu kita kejar dua-duanya kalau bisa, kan begitu. Ya, kita kejar dua-duanya. Satu, kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Satu sisi kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Gitu, jangan ditinggalkan salah satunya. Wan nahyi an idzaihim, dan larangan dari menyakiti mereka. Jadi bab yang ketiga ini akan berbicara tentang riwayat-riwayat dimulai dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dan perkataan para sahabat dan para ulama tentang keutamaan memuliakan ahlul Qur'an. Ya. Kemudian juga larangan dari menyakiti mereka. Nah, di sini akan disebutkan 1 2 3 4 ya, ada 4 ayat di sini disebutkan. Yang pertama surah Al-Hajj ayat 32. Allah SWT qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'air. Ya. Sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Nah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Syiar-syiar agama Allah ini maksudnya tanda-tanda yang menyebabkan, yang menjadi tanda bahwa agama Allah itu kelihatan, seperti itu. Disebut syiar. Contohnya apa? Azan. Ya. Azan itu contoh syiar agama Allah. Dengan adanya azan di satu kampung berarti menandakan kampung itu ada agama Allah di situ. Nah, apalagi yang dimaksudkan dengan syiar? Syiar itu contohnya lain adalah para ulama. Kemudian juga termasuk di sini Ahlul Quran. Makanya di sini dimasukkan sebagai dalil oleh Imam An-Nawawi. Barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah, seperti tadi para ulama, seperti tadi Ahlul Quran, ya. Fa innaha min taqwal qulub. Maka itu termasuk daripada taqwal qulub, ketakwaan dalam hati. Masya Allah. Jadi, menurut ayat ini, orang yang memuliakan para ulama, kalau dalam konteks ini karena kita sedang membahas tentang Ahlul Quran, maka orang-orang yang memuliakan Ahlul Quran, maka itu termasuk ketakwaan. Nah, jadi kalau kita nih misalnya untuk menjadi Ahlul Quran ini masih jauh gitu ya, maka paling tidak jangan kita membenci para Ahlul Quran. Para ulama-ulama Al-Quran jangan kita benci, gitu. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dari sini dari dzalika ya. Dari sebagian cetakan diambil dari kata dzalika. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Nah, sampai situ ya. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah. Hurumatillah maksud hal-hal yang dimuliakan oleh Allah SWT. Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hal-hal yang mulia, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik dari bagi dia di sisi Allah SWT. Nah, jadi keutamaan ini. Keutamaan kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah memuliakan para ahli Al-Quran, maka kita juga memuliakan mereka. Wa qala ta'ala, dalil yang ketiga, waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid, tawaduklah. Nah, ini ya. Rendahkanlah dirimu. Waqfid janahak, ini maksudnya janah ini apa? Sayap. Rendahkan sayapmu. Maksudnya tawaduklah. Rendahkanlah dirimu lil mu'minin, di hadapan orang-orang yang beriman. Yang lain disebutkan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
Wa qala ta'ala, kemudian yang terakhir, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki wal mu'minat maupun perempuan, bighairi maktasabu, tanpa adanya kesalahan yang mereka lakukan. Bighairi maktasabu, tanpa adanya kesalahan yang mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka mereka memikul kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Ini ancaman di sini ya, ancaman bagi orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini secara umum nih berlakunya. Nah, orang beriman yang awam saja itu nggak boleh kita sakiti, apalagi para ahlul Quran. Nah, dari situ ke situ sisi pendalilannya. Nah, ini di 4 ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi di awal pembahasan. Nah, kemudian beliau mengatakan wa fil babi, di dalam bab ini, hadits Abi Mas'ud al-Ansari wa hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil bab tsani. Oh ya, beliau mengatakan bahwa 2 hadis yang disebutkan sebelumnya di bab yang kedua, yaitu yang pertama tadi dari riwayat Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri, dan juga dari Ibnu Abbas, ini juga menjadi dalil. Ya, 2 hadis tersebut juga menjadi dalil akan keutamaan memuliakan ahlul Quran. Nah, hadis yang pertama yang akan dibahas di sini. Hadis yang pertama, yaitu dari Wa'an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, nama beliau sudah kita bahas sebelumnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, di antara bentuk memuliakan Allah SWT. Ada perbedaan ini redaksi sama ya. Inna min ijlalillahi ta'ala, di antara bentuk memuliakan Allah SWT, yang pertama, ikrama dzis syaibatil muslim, memuliakan orang tua, ya, memuliakan orang tua muslim. Nah, jadi di antara bentuk memuliakan Allah SWT itu kan banyak amal yang bisa kita lakukan untuk mengagungkan, memuliakan Allah SWT. Di sini sebutkan ada sebagian. Yang pertama adalah ikrama dzis syaibatil muslim, memuliakan orang yang sudah tua, orang muslim yang tua. Nah, jadi memuliakan orang-orang tua kita yang secara usia tua, ya muslim tentunya, ini termasuk di antara memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahamilil Quran. Yang kedua, memuliakan hamilul Quran. Ya, memuliakan hamilul Quran. Siapa hamilul Quran itu? Hamilul Quran itu adalah ahlul Quran, orang-orang ahli Al-Quran. Nah, jadi memuliakan ahlul Quran, memuliakan orang-orang yang betul-betul disibukkan dengan Al-Quran, baik dengan belajar maupun mengajarkannya, ini termasuk dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya di sini. Siapa yang disebutkan Al-Quran? Yang disebutkan betul-betul hamilul Quran itu. Disebutkan ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Nah, ini. Ghairil ghali fihi, yang tidak berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Ghairil ghali fihi, yang tidak berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Nah, hamilul Quran atau ahlul Quran yang dimuliakan itu adalah orang yang tidak berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Apakah berlebihan dalam masalah membaca gitu ya, sampai nampaknya berlebihan, atau berlebihan dalam mengamalkan Al-Quran, misalnya sampai ke tingkat ekstrim. Nah, gitu. Itu orang-orang berlebihan dalam agama itu ekstrim itu nanti jadinya malah khawarij. Atau kebalikannya, wal jafi anhu, atau mengabaikan Al-Quran. Jadi ada dua sisi yang perlu kita hindari. Yang pertama, orang yang berlebihan dalam masalah Al-Quran, baik dari sisi menghafal, membaca, atau bahkan mengamalkan sehingga dia ekstrim. Atau wal jafi anhu, orang yang mengabaikan, meremehkan Al-Quran. Tidak mau kemudian berusaha menghafal, tidak mau kemudian berusaha mempelajari, mengamalkan. Ini meremehkan. Nah, kita, umat muslim yang baik itu berada di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Tidak boleh kita berlebihan, tidak boleh juga kita meremehkan. Kita pertengahan. Kita berusaha membaca dengan baik, tidak boleh berlebihan. Makanya Imam Al-Jazari mengatakan mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi.
Baca Quran tuh harus sempurna, tapi nggak boleh berlebihan. Jangan sampai kita karena ingin menyempurnakan ketebalan huruf, ingin menyempurnakan hukum tajwid, sifatnya terus kita berlebihan, nggak boleh. Juga bilutfi fi nutqi bila ta'assufi. Membaca Quran tuh lembut, tapi jangan karena lembut kemudian meremehkan, mengabaikan hukum-hukumnya gitu. Jadi kita pertengahan. Begitu juga dalam masalah pengamalan Al-Quran. Nah, itulah disebutkan Ahlul Quran. Jadi ada batasannya memang. Ya, dalam masalah pengamalan Al-Quran pun ada batasannya. Nah, terus apa lagi? Wa ikrama dzis sultanil muqsit, dan juga memuliakan pemimpin yang al-muqsit, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil. Nah, ini jadi berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga hadisnya Hasan, ada 3 orang yang mesti kita muliakan. Ya, supaya kita betul-betul dianggap orang yang memuliakan Allah SWT. Yang pertama adalah orang tua. Memuliakan orang tua, muslim. Yang kedua, memuliakan ahlul Quran, yang tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Yang ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Nah, ini dalam hadis ini. Kenapa? Karena pemimpin yang adil ini besar keutamaannya. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, ada 7 kelompok golongan nanti yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, itu salah satunya, dan nomor 1 disebutkan adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Masya Allah. Kan memang berat menjadi pemimpin yang adil itu. Nah, ini hadis yang pertama di bab yang ketiga ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiqah binti Siddiq, semoga Allah meridai beliau. Luar biasa ibunda Aisyah, kecerdasannya luar biasa. Ya. Tapi memang setinggi-tingginya keimanan seorang muslim tidak akan lepas dari yang namanya cobaan. Bahkan termasuk Bunda Aisyah juga terkena fitnah. Itu masyhur ya kisahnya itu ya. Nah. Beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah merintahkan kepada kami untuk menempatkan an-nunzilan nasa, untuk menempatkan orang itu manazilahum sesuai dengan posisinya. Nah, untuk memposisikan seseorang itu sesuai dengan posisinya. Nah, artinya kalau memang dia ahlul Quran dan layak untuk dihormati, ya kita hormati, kita muliakan. Bukan karena dia siapa, dia siapa, dia siapa. Gitu. Jadi ini memang termasuk perintah Rasulullah kepada, yang disampaikan kepada Ibunda Aisyah dan juga kepada kita semua, bahwa Rasulullah merintahkan kita untuk menempatkan manusia itu, menempatkan orang sesuai dengan kedudukannya. Kita muliakan. Kalau orang yang lebih tua secara usia dari kita, kita muliakan karena dia lebih tua dari usianya. Gitu. Kalau dia mulia karena dia lebih banyak hafalannya, lebih soleh daripada kita, kita muliakan. Ya, ini maksudnya menempatkan, memposisikan orang sesuai dengan posisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Baik, lanjut. Hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Waktu itu Rasulullah ini menggabungkan 2 orang dari syahid Uhud. Ya. Dalam satu lahat maksudnya. Jadi setelah setelah peristiwa perang Uhud terjadi, di situ kan banyak kaum muslimin, banyak sahabat itu yang syahid, ya, yang terbunuh pada perang Uhud. Nah, karena terbatasnya tanah atau untuk mempercepat waktu, maka para sahabat itu yang syahid digabungkan. Kalau bahasa sekarang itu kuburan massal gitu. Jadi kadang satu liang lahat, satu kuburan itu dimasukkan di situ 2 orang gitu. Nah, kana yajma'u bainar rajulain min qatla Uhud, digabungkan dalam satu liang lahat. Nah, sebelum menggabungkan tadi, sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat, Rasulullah nanya dulu, tsumma yaqul, beliau berkata, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'ani. Nah, ini pertanyaan Rasulullah ini. Siapa di antara 2 orang ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Siapa yang di antara 2 orang ini yang paling ahli Al-Qur'an? Gitu. Luar biasa. Jadi kalau ada 2 orang yang akan dimasukkan ke dalam kuburan, itu enggak langsung digabung, tapi didahulukan siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa idza usyira ila ahadihima, setelah ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya tadi, kedua syahid itu, qaddamahu fil lahdi, maka Rasulullah mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Masya Allah. Ya, ini keutamaan luar biasa.
Sini apa sebutkan? Ini hadis yang luar biasa. Ini hadis menunjukkan luar biasa keutamaan ahlul Quran itu bukan hanya ketika masih hidup. Bahkan ketika sudah syahid, ketika sudah wafat pun tetap diutamakan, tetap dimuliakan. Nah, buktinya hadis ini. Ya, siapa yang lebih banyak hafalannya, maka dialah yang didahulukan untuk dimasukkan ke dalam liang lahat waktu itu. Masya Allah. Setelah mendengarkan hadis tadi seperti ini, masa kita nggak termotivasi untuk terus berusaha menjadi ahlul Quran. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, anna Allah azza wa jalla qala, bahwasanya Allah SWT bersabda. Ini hadis apa namanya? Hadis kursi. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan hadis kursi. Bahwasanya Allah SWT berfirman, man adzali waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku. Ini wali ini, siapa wali ini? Wali ini siapa ini? Wali itu adalah al-mu'minut taqi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-mu'minut taqi, orang yang beriman dan bertakwa. Kalau di ayat sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang dinamakan wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ini wali. Enggak hanya beriman tapi juga bertakwa. Itu wali. Barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku izinkan untuk perang. Ini artinya orang-orang yang menyakiti para ulama, karena dalam hal ini kita sedang membahas hamilul Quran, sahibul Quran, maka kalau kita terjemahkan dalam konteks itu, barang siapa yang menyakiti ahlul Quran. Gitu. Barang siapa yang menyakiti ahlul Quran, maka aku izinkan untuk diperangi. Faqad adzantuhu bil harb, aku izinkan untuk diperangi. Ini menunjukkan memusuhi, menyakiti ahlul Quran, menyakiti para ulama, terutama ahlul Quran adalah dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya adalah perang itu. Itu dikualikan oleh Imam Muslim. Baik, lanjut. Wa thabata fi sahihain, dan juga terdapat dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anhu itu maksudnya dari siapa tadi? Tak sebutkan tuh. Dari sahabat Abu Hurairah juga. Ya, dari sahabat Abu Hurairah. Dari Nabi SAW, annahu qala, bahasanya Rasulullah bersabda, man shalla subha, barang siapa yang salat subuh. Man shalla subha, barang siapa yang salat subuh. Fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan atau perlindungannya Allah. Fahuwa fi dhimmatillahi, maka dia berada pada jaminan atau perlindungannya Allah. Nah, kenapa? Karena kita mengawali hari kita dengan bersujud kepada Allah SWT. Fala yatlubannakumullahu bisyai'in min dhimmatihi, maka jangan sampai Allah menuntut kalian. Fala yatlubannakumullahu, maka jangan sampai Allah SWT menuntut kalian bisyai'in, dengan sesuatu, min dhimmatihi, terkait jaminannya. Nah, ini janji Allah SWT bagi orang-orang yang mengawali harinya dengan salat subuh. Wa anil imamainil jalilain, dan dari kedua imam yang mulia, yaitu Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumallahu taala, itu al-Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Qala, beliau berdua berkata, in lam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Ini lebih jelas lagi bagi kita yang bertanya-tanya siapa wali Allah itu. Siapa wali Allah itu? Maka kita lihat perkataan dua imam yang mulia. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? In lam yakunil ulama'u awliya Allahi, jika para ulama bukan wali Allah. Ya kan? Jika para ulama itu bukan wali Allah, falaysa lillahi waliyun, maka Allah tidak memiliki wali. Illam yakunil ulama'u awliya Allahi, jika para ulama itu bukan wali Allah. Kalau ada orang ngomong nih, wali Allah itu bukan ulama, falaysa lillahi waliyun, maka Allah tidak memiliki wali. Atau bahasa kebalikannya, wali Allah itu adalah para ulama. Udah, gitu aja.
Karena dalam konteks ini kita bahas tentang Al-Quran, maka walinya Allah itu adalah Ahlul Quran. Yang kalau disakiti maka itu artinya menantang perang kepada Allah SWT. Yang terakhir, wa qala al-Imam al-Hafiz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala, berkata al-Imam al-Hafiz. Al-Hafiz ini bukan penghafal Quran ya. Al-Hafiz ini adalah gelar ahlu hadis. Abdul Qasim, nama kunyah Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala, beliau berkata, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi." Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga kepadamu untuk meraih ridhonya Allah SWT. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga kepadamu untuk meraih ridho Allah SWT. Wa ja'alana mimman yakhshahu, dan juga agar Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, ini doanya. Ini sebelum beliau menyampaikan nasihat, beliau mendoakan kita. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah. Wa yattaqihi haqqa tuqatihi, dan juga agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, beliau kemudian menyampaikan nasihatnya. Tadi doa itu, sekarang nasihat. Apa kata beliau? Anna luhumal ulama'i masmumatun, bahwasanya dagingnya para ulama itu beracun. Anna luhumal ulama, bahwasanya dagingnya para ulama, dagingnya para wali-wali Allah itu masmumah, beracun. Beracun sini bukan maksud kalau dimakan mati, bukan, berbahaya gitu. Ya kalau ya seperti racun kalau dimakan berbahaya. Artinya kalau kita sakiti para ulama, maka kita berbahaya, dosa besar. Wa'adatullahi ta'ala fi hatki astari muntaqisihim ma'lumah. Dan wa'adatullahi, dan kebiasaannya Allah SWT fi hatki astari, dalam membeberkan aib. Jadi di antara kebiasaan Allah SWT dalam hatki astar, membeberkan aib, muntaqisihim, orang-orang yang mencela para ulama. Ya. Di antara kebiasaan Allah SWT dalam membeberkan aib orang-orang yang mencela para ulama, mencela para wali-wali Allah itu maklumah, sudah diketahui. Sudah diketahui. Artinya orang-orang yang punya kebiasaan mencela ulama, baik dengan status tulisannya maupun dengan lisannya, ini lambat laun itu tinggal menunggu waktu aja, Allah akan buka aibnya. Allah akan bongkar aibnya. Itu sudah diketahui, maklumah, itu sudah diketahui. Kita sering melihat ya, orang-orang yang terbiasa mencela para ulama, beda pendapat sedikit dicela habis-habisan, udah enggak ada adab lagi, udah enggak ada kehormatannya para ulama itu. Subhanallah. Maka lambat laun Allah akan bongkar aibnya. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalb, dan barang siapa yang atlaqa lisanahu, melenturkan lisannya. Barang siapa yang melenturkan lisannya fil ulama'i bisalbi, pada ulama dengan as-salb, dengan aib. As-salb huwal aib artinya di sini. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya daripada mencela para ulama, itu maka ibtalahu Allah Ta'ala qabla mautihi bi mautil qalb. Allah akan berikan dia musibah bala sebelum matinya dengan kematian hatinya. Masya Allah. Orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari mencela para ulama, maka sebelum dia mati, hatinya sudah mati duluan. Hati itu kalau sudah mati, ya Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, tertutup itu sudah. Susah menerima nasihat, susah untuk diharapkan taubatnya orang-orang sudah mati hatinya itu. Nah ini, jadi orang-orang tidak bisa menjaga lisannya daripada mencela para ulama, mencela ahli-ahli Al-Quran, maka sebelum dia mati jasadnya, Allah berikan dia bala, musibah dengan kematian hatinya. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Asakir mengutip dalil dari ayat Al-Quran, yaitu dari surah An-Nur ayat yang kelima. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaknya merasa takut, falyahdhar. Maka hendaknya merasa takut alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW.
Hendaknya merasa takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. Tidak mau taat kepada Rasulullah SAW. Antusibahum fitnatun. Yaitu mereka akan ditimpakan fitnah. Fitnah di sini maksudnya cobaan. Ya, fitnah di sini bisa bermaksud cobaan, bisa bermaksud ujian, bisa bermaksud musibah. Bisa juga bermaksud apa? Azab. Au yusibahum azabun alim, atau mereka akan dikenakan, akan ditimpakan azab yang pedih. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau kita bawa ke konteks ini, barang siapa yang menyakiti para ulama, maka mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwa mencela para ulama itu adalah apa? Dosa besar. Jadi kita simpulkan dari riwayat-riwayat yang sudah kita baca, bahwa betul-betul kalau kita tidak bisa menjadi ahlul Quran, maka hendaknya kita menjaga kehormatan para ahlul Quran, kehormatan para ulama-ulama kita, terutama dalam bidang ilmu Al-Quran. Demikian ikhwas sekalian, para asatidz dan ustadzat yang bisa kita baca riwayat-riwayat pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab 1, bab 2 dan bab 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.